Selamat siang. Siang ini saya akan membawa panggilan menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Siapa di sini yang sudah menjadi murid Yesus? 1, 2, 3, 4, 1232 orang. Di Indonesia ada 2 murid. Di Indonesia ada 2 murid paling terkenal, Upin dan Ipin. Tapi sampai dengan hari ini belum naik kelas juga, masih terus di kelas yang sama. Setiap hari orang itu nonton Ipin dan Upin berkelahi sama Cikung, berkelahi sama Matros, tidak lulus-lulus. Saya akan membawa satu tema panggilan murid berdasarkan Injil Yohanes. Dalam kitab suci kita, dalam Injil, panggilan menjadi murid itu satu tema yang sangat penting. Bahkan boleh dikata seluruh Injil dan juga Perjanjian Baru pada umumnya isinya adalah panggilan bagaimana menjadi murid Yesus. Hanya ada beda sedikit apa yang diceritakan, apa yang dilukiskan oleh Yohanes dalam Injil Yohanes dan apa yang kita baca dalam Injil Sinoptik, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas. Dalam Injil Markus, murid-murid itu dipanggil itu di bab 3, tetapi baru diutus di bab 6. Bab 3 dipanggil, bab 6 baru diutus. Lalu apa yang terjadi di bab 4 dan 5 sebelum murid-murid diutus? Itulah periode murid-murid belajar. Itulah periode murid-murid tinggal bersama Yesus. Itulah periode murid-murid mendengar, melihat, hidup bersama Yesus. Dan ketika pada bab 6 mereka diutus, yang mereka wartakan, yang mereka ajarkan, yang mereka khotbahkan adalah pengalaman tinggal bersama Yesus, pengalaman melihat Yesus mengajar, pengalaman melihat Yesus menyembuhkan orang sakit, pengalaman melihat Yesus mengampuni orang berdosa, pengalaman melihat Yesus membangkitkan orang mati, pengalaman melihat Yesus mengusir iblis, mengusir setan. Gambaran itu akan kita lihat dalam Injil Yohanes pada bab 1. Saya baca sebentar. Murid-murid Yesus yang pertama, Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 51. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi,"
Guru, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Dalam Injil Yohanes, seluruh panggilan murid dan perutusan dirangkum dalam satu perikop, dalam satu bagian yang singkat ini. Kitab ini dibagi dalam 2 bagian besar. Bagian pertama, Yohanes mewartakan Yesus sebagai anak domba. Siapa Yohanes? Yohanes sepupu Yesus, saudara Yesus. Yohanes anak Elisabet, kita bersama dia, saudara Yesus. Dia nabi terakhir. Dia memperkenalkan Yesus kepada perjanjian baru. Maka dia mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Yohanes menjadi perantara. Yohanes menjadi orang yang menghantar orang lain untuk mengenal Yesus. Inilah salah satu ciri murid. Murid Yesus yang sejati adalah orang yang bisa menghantar orang lain untuk mengenal Yesus. Orang yang bisa mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Bagaimana Yohanes tahu bahwa itu anak domba Allah? Karena kepada Yohanes, Allah sendiri sudah mengatakan, inilah putraku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yohanes tahu ini putra Allah. Maka dia mengatakan kepada murid-muridnya, lihatlah anak domba Allah. Dan apa yang terjadi dengan 2 murid itu? Mereka kemudian mengikuti Yesus. Lalu bagian ini terjadi di wilayah Yudea, di utara Israel, di pusat keagamaan Israel.
di pusat orang-orang Yahudi beribadah. Artinya, murid-murid tahu ada banyak pilihan. Orang bisa memilih untuk menyembah siapapun. Orang bisa memilih untuk berdoa kepada siapapun. Tetapi mereka memilih untuk mengikuti anak domba Allah. Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu juga bebas untuk memilih mau menyembah siapapun. Tetapi bukan kita yang memilih, Tuhan yang memilih kita. Allah yang memilih Bapak dan Ibu. Dia yang mengenal kita. Dia tahu siapa kita. Pada bagian yang lain, nanti bagian yang kedua itu adalah panggilan murid-murid di Galilea. Ada yang sudah kenal Yesus. Setelah itu mereka pergi, mereka ketemu orang lain, dan mereka mengatakan, kami sudah bertemu dengan Mesias. Kami sudah bertemu dengan Putra Allah. Itu adalah kesaksian hidup. Siapa yang bisa bersaksi? Siapa yang bisa bercerita? Yang bisa bersaksi hanya orang yang tahu, orang yang pernah mengalami, orang yang dekat. Kalau kita tidak dekat dengan orang lain, kita tidak bisa cerita siapa dia kepada orang lain. Kalau kita tidak kenal seseorang, kita tidak bisa bercerita kepada orang lain siapa dia. Begitu juga sebagai murid Yesus. Kita tidak bisa bercerita tentang Yesus. Kita tidak bisa berkhotbah tentang Yesus kalau kita tidak kenal siapa Yesus. Kalau kita tidak pernah tinggal bersama Yesus. Kalau kita tidak pernah mengalami kasih Yesus. Dalam bagian yang pertama dikatakan bahwa terjadi di Yudea. Itu daerah orang Yahudi, orang yang kenal Taurat, dan murid yang hadir di sana adalah Andreas, Simon yang disebut Kefas, dan situ disebut seorang murid yang lain. Latar belakang mereka adalah orang-orang Ibrani. Yohanes memperkenalkan pribadi Yesus sebagai anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah. Ini bentuk dari perumpamaan, metafora Yesus sebagai seorang guru. Karena dikatakan ini anak domba Allah, dan itu adalah ungkapan seorang guru, maka kedua murid itu memahami bahwa itu adalah Mesias. Lalu apa yang terjadi? Dalam ayat 37 dikatakan mereka langsung mengikuti Yesus. Tidak tunda-tunda, tidak tunggu lama-lama. Begitu dikatakan ini Mesias, mereka langsung mengikuti Yesus. Bagaimana dengan kita? Bagaimana sejarah kita mengenal Yesus? Bagaimana awal mula kita berjumpa Yesus? Kita punya riwayat masing-masing. Ada orang yang menjadi pengikut Kristus sejak lahir. Saya lahir di Flores. Flores itu di Indonesia, daerah mayoritas Katolik. 57% penduduk provinsi Nusa Tenggara Timur itu Katolik. Sekarang di sana ada seminari terbesar di dunia. 1.300 calon padri dididik di sana. Indonesia mengirim misionari paling banyak dari Asia, lebih banyak dari Filipina. Padri dari Indonesia 500 orang bekerja di 70 negara. Itu tanda bahwa kalau Tuhan mau, Dia bisa menjadikan siapapun menjadi alatnya, termasuk di negara di mana
Katolik bukanlah mayoriti. Di Indonesia, orang Katolik hanya 3% dari 270 juta orang Indonesia. Tetapi Indonesia mengirim 500 padri ke 70 negara di dunia. Lalu Yesus tanya kepada kedua murid ini, apa yang kamu cari? Bapak Ibu, kalau hari ini Yesus berdiri di sini, tanya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, apa yang kamu cari? Kita tidak cari makan siang, kita tidak cari